Selamat pagi, siang, sore, atau malam, atau kapanpun Panureda menonton video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B dengan anggota sebagai berikut. Berikut adalah anggota kami dan NIM-nya. Lanjut. Ini ada visi misi. Lanjut. Untuk presentasi pertama akan dimulai oleh teman kami, Razil. Oke, halo Pak. Perkenalkan nama saya Rafzil Atinda dengan NIM awal 22, NIM akhir 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis citra digital. Kayak analisis citra digital adalah suatu proses untuk memahami dan mengekstrak informasi yang terkandung dalam gambar digital. Analisis citra digital menggunakan berbagai teknik dan algoritma untuk mengidentifikasi pola, objek, atau fitur tertentu dalam gambar. Selain itu, analisis citra digital juga menjadi fondasi penting dalam pengembangan teknologi baru seperti pengenalan pola, penglihatan komputer, dan pembelajaran mesin. Selanjutnya, eh, ilmu kelautan dan analisis citra digital memiliki hubungan erat karena analisis citra digital dapat digunakan dalam pemantauan dan penelitian di bidang kelautan. Teknologi ini memungkinkan para ilmuwan kelautan untuk memperoleh data visual yang lebih akurat dan rinci tentang lingkungan laut, seperti kondisi perairan, struktur bawah laut, serta pola pergerakan spesies laut seperti distribusi karang, lamun, dan sebagainya. Analisis citra digital kelautan merupakan cabang khusus dalam ilmu pengolahan citra yang bertujuan untuk memahami dan mengekstrak informasi dari citra atau video yang diambil di lingkungan laut atau perairan. Metode ini sering digunakan untuk memantau keadaan lingkungan laut, termasuk pemantauan terumbu karang, pemantauan pola arus laut, dan deteksi pencemaran laut. Selain itu, analisis citra digital kelautan juga berperan penting dalam pemetaan dan pemantauan ekosistem laut serta dalam industri perikanan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan sebelumnya saya Rafa Rizi Rahman dengan NIM 2213511099. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada kendala di kameranya jadi nggak bisa dinyalain kameranya. Saya di sini akan membacakan rumusan masalah dan tujuan dari kelompok kami. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa saja jenis-jenis citra dalam analisis citra digital. Yang kedua, bagaimana operasi pengolahan citra agar menghasilkan citra digital yang berkualitas. Tiga, di mana sajakah ruang lingkup penggunaan citra digital. Selanjutnya ada tujuannya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis-jenis citra dalam analisis citra digital. Yang kedua, untuk mengetahui operasi pengolahan citra agar menghasilkan citra digital yang berkualitas. Yang terakhir, yang ketiga, untuk mengetahui ruang lingkup penggunaan citra digital. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Dewi Anindita Nasution dengan NIM awalan 22 dan akhiran 002. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis citra. Jenis citra yang pertama yaitu citra biner monokrom yang dimana citra ini adalah citra yang pikselnya dipisahkan berdasarkan tingkat keabuan. Pada citra ini setiap pikselnya memiliki dua nilai yaitu 0 dan 1. Nilai 0 mewakili warna hitam dan nilai 1 mewakili putih. Seperti yang terlihat pada gambar, gambar A merupakan gradasi warna citra biner. Nilai 0 mewakili hitam dan putih. Nilai 1 mewakili putih dan gambar B yaitu citra biner. Next. Yang kedua yaitu citra grayscale, yang dimana citra ini adalah gambar yang menggunakan skala abu-abu. Nilai gambar skala abu-abu berkisar dari 0 hingga 255. Nilai 0 mewakili warna hitam dan nilai 255 mewakili putih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kotsar Dilio Sujono dengan NIM 221351111111, yaitu jenis citra.
Yang ketiga yaitu citra warna, merupakan citra dengan campuran warna di mana setiap pikselnya yang terdapat pada citra merupakan kombinasi dari 3 warna dasar RGB atau red, green, blue. Setiap warna dasar menggunakan penyimpanan 8 bit atau enggak sama dengan 1 byte, yang berarti setiap warna memiliki gradasi sebanyak 255 warna. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai komponen dari pengolahan citra, di mana salah satu komponen sarana pendigital citra yang paling umum dan terkenal adalah peralatan fotografi. Kamera digital sendiri merupakan salah satu dari alat sensor citra. Selain kamera digital yang sudah umum digunakan, ada beberapa contoh-contoh sistem pencitraan lainnya yang telah ada, seperti sinar gamma, sinar X, ultraviolet, inframerah, gelombang mikro, bidang frekuensi radio, ultrasonik, dan masih banyak lagi. Bisa next. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Ahmad Ramadan dengan awalan NIM 22 dan akhiran NIM 027. Di sini saya akan menjelaskan teknik dasar dalam pengolahan citra, yaitu yang pertama pra-pemrosesan. Pemrosesan ini sendiri merupakan tahap awal dalam pengolahan citra digital yang bertujuan untuk mempersiapkan citra agar lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan pada tahap selanjutnya. Pada tahap ini citra mentah yang diperoleh dari berbagai sumber, misalnya kamera, sensor, satelit, diubah dan diolah untuk meningkatkan kualitas dan mempermudah proses selanjutnya. Berikut merupakan tahap pra-pemrosesan, yaitu mulai dari pengambilan citra, penyaringan awal, dan transformasi warna. Dan yang kedua ada peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas citra adalah proses untuk meningkatkan kualitas gambar digital agar lebih jelas, tajam, dan mudah diinterpretasi. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti pengasahan, penghalusan, dan enhancement histogram. Dan yang ketiga ada segmentasi citra. Segmentasi citra ini sendiri adalah proses memisahkan citra digital menjadi beberapa bagian atau region yang memiliki karakteristik yang sama, dan di antaranya yaitu seperti thresholding, clustering, dan deteksi tepi. Dan yang keempat di sini ada ekstraksi fitur citra, yang mana ekstraksi fitur citra adalah proses untuk pengambilan informasi penting dari citra digital. Fitur-fitur ini dapat berupa bentuk, tekstur, warna, dan intensitas pixel, yang juga di mana teknik ekstraksi fitur citra sendiri mulai dari ekstraksi tepi, ekstraksi titik, dan ekstraksi tekstur. Dan yang kelima di sini ada rekognisi objek. Rekognisi objek ini adalah proses mengidentifikasi dan memahami objek dalam citra digital. Dan teknik rekognisi objek sendiri yaitu klasifikasi dan pencocokan pola. Dan yang keenam di sini ada processing, di mana post processing ini adalah tahap akhir dalam pengolahan citra digital yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra hasil dan mempermudah interpretasi. Pada tahap ini juga sebagai teknik dapat digunakan seperti penggabungan citra dan restorasi citra. Dan yang ketujuh di sini ada analisis citra lanjutan, yang mana analisis citra lanjutan adalah sebuah bidang dalam pengelolaan citra digital yang fokus pada teknik-teknik kompleks atau untuk memahami dan menganalisis data citra secara mendalam. Teknik-teknik ini seperti pengolahan 3 dimensi dan pengenalan pola atau pattern recognition. Dan yang terakhir yaitu analisis citra ini seharusnya evaluasi dan validasi. Yang kedelapan, evaluasi dan validasi merupakan langkah penting dalam pengolahan citra digital untuk memastikan bahwa algoritma dan teknik yang digunakan menghasilkan hasil yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan, seperti metrik kinerja dan validasi manual. Itu saja dari saya, dan mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firdaus Haji Saputra dengan NIM 22135111091. Saya akan menjelaskan tentang konversi citra analog ke citra digital. Nah, proses konversi citra analog ke citra digital atau yang disebut dengan digitalisasi citra merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memudahkan pengolahan citra menggunakan komputer digital. Hal tersebut dikarenakan dalam pengambilan citra analog belum memiliki sistem sampling dan kuantisasi sehingga tidak dapat diolah melalui komputer dan harus dikonversi ke dalam citra digital. Terdapat dua proses dalam digitalisasi citra. Yang pertama, sampling. Sampling merupakan transformasi citra menggunakan cara dengan membagi citra analog menjadi M atau kolom dan N atau baris, sehingga menjadi citra digital untuk mengetahui tingkat keabuan atau grayscale dari citra. Semakin besar nilai M dan N, semakin tinggi juga resolusi dari citra tersebut. Dengan kata lain, sampling merupakan ukuran piksel. Semakin halus citra atau gambar yang dihasilkan, semakin kecil tingkat keabuan atau grayscale dari citra tersebut. Rumus implementasi jumlah sampling menggunakan perpangkatan 2 dengan rumus N sama dengan 2 pangkat N, di mana N merupakan jumlah sampling pada suatu baris atau kolom dan N kecil merupakan bilangan bulat positif. Yang kedua, kuantisasi. Setelah melalui proses sampling, citra akan diproses melalui kuantisasi untuk mengetahui tingkat besar atau kecilnya nilai kecerahan yang dinyatakan dengan nilai sampling atau grayscale sesuai dengan jumlah bit. Menjadi G yang dinyatakan dengan harga bilangan G menggunakan perpangkatan 2 dengan rumus G sama dengan 2M, 2 pangkat M, dengan keterangan G sama dengan derajat dan M sama dengan bilangan positif. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Prispian Wulandari dengan NIM 2213511009. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil operasi pengolahan citra. Hasil operasi pengolahan citra merupakan suatu bentuk akhir dari proses manipulasi dan juga hasil akhir dari proses analisis dari citra digital. Berikut ini merupakan hasil yang diperoleh dari operasi pengolahan citra digital. Yang pertama, perbaikan kualitas citra. Merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kejernihan, ketajaman, dan kedetailan suatu citra. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas suatu citra dan dapat meningkatkan ketajaman dan kedetailan citra. Yang kedua ada restorasi citra, merupakan proses yang digunakan untuk memulihkan atau digunakan untuk memperbaiki suatu citra yang sudah mengalami kerusakan. Tujuannya adalah untuk dapat mengembalikan citra asli sesuai dengan kondisi yang sebelum mengalami kerusakan. Yang ketiga, segmentasi citra. Merupakan proses yang digunakan untuk dapat membagi citra digital menjadi beberapa region berdasarkan kesamaan dari karakteristik pikselnya. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan piksel, untuk mengumpulkan piksel yang sama dan membentuk region dan memisahkan objek dari latar belakang sehingga objek yang dianalisis dapat dipisahkan dari bagian citra yang lain. Yang keempat, analisis citra. Analisis citra merupakan proses yang digunakan untuk memperoleh informasi dari citra digital. Tujuannya untuk dapat mengidentifikasi suatu objek, pemetaan, pengukuran suatu objek, serta digunakan untuk pemantauan lingkungan. Yang kelima, sintesis citra. Merupakan proses untuk menghasilkan citra digital baru dengan menggunakan berbagai teknik dan juga algoritma. Tujuan dari sintesis citra ini adalah untuk memulihkan citra yang rusak atau hilang, mengubah citra yang ada untuk berbagai tujuan, dan juga untuk membuat citra baru. Sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Mulai Mahaputra dengan NIM 22135111104. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit sampel contoh penggunaan citra digital. Oke, di saya ini ada di sebelah kiri saya
itu ada gambaran peta yang dimana itu didapatkan dari penggunaan citra digital. Oke, di sini saya menjelaskan sedikit ruang lingkup penggunaan citra digital itu sangat banyak. Ada beberapa keunggulan yang kita dapatkan secara positif menggunakan citra digital. Contoh ruang lingkup penggunaan citra digital juga mencakup itu militer, kedokteran, biologi, pendidikan, geografi, dan geologi, serta kepolisian atau hukum. Penggunaan hiburan dan komunikasi lainnya. Oke, perkenalkan nama saya Putu Pritadi Lestari dengan NIM awalan 22, NIM akhir 46. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penggunaan dari analisis citra digital, di mana alat yang sangat berguna dalam bidang kelautan membuka peluang baru untuk memahami dan memantau lingkungan secara lebih efektif, khususnya pada wilayah laut. Yang pertama itu adalah pendeteksian polusi pada laut, di mana kasus yang pertama itu adalah tumpahan minyak atau limbah industri, di mana citra satelit atau citra udara digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis polusi laut dengan akurasi dan ketepatan yang tinggi. Setelah itu, dianalisis pola warna, tekstur, dan karakteristik lain pada citra dapat mendeteksi area tumpahan minyak atau polusi lainnya di permukaan laut. Dan setelah polusi terdeteksi, analisis citra digital dapat membantu melacak pergerakan dan penyebaran polusi tersebut dari waktu ke waktu dengan membandingkan citra yang diambil pada waktu yang berbeda. Hal ini dapat membantu dalam memetakan pergerakan polusi dan memprediksi area yang mungkin terkena dampak dari tumpahan minyak atau limbah industri. Sekian dari saya, terima kasih dan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jovi, awalan NIM 20, akhiran 23. Selanjutnya, citra digital ini digunakan untuk pemantauan perubahan iklim. Citra digital ini berperan sangat krusial dalam pemantauan perubahan iklim karena memberikan data yang mendalam tentang berbagai aspek lingkungan yang terkait. Misalnya melalui analisis citra satelit, citra digital memungkinkan pemantauan secara terperinci terhadap deforestasi, urbanisasi, dan konversi lahan lainnya, yang semuanya merupakan faktor penting dalam perubahan iklim global. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan pemantauan emisi gas rumah kaca dari berbagai sumber, seperti industri dan transportasi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi manusia terhadap perubahan iklim. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ignacia Ransa dengan NIM 221351111. Berikut saya akan bacakan kesimpulan dari paper dan presentasi yang telah teman-teman saya lakukan. Yang pertama, ada 3 jenis citra utama, yaitu citra biner yang hanya memiliki 2 warna, yaitu hitam dan putih, citra grayscale yang terdiri dari skala abu-abu, dan citra warna atau true color yang mampu menampilkan lebih dari 16 juta kombinasi warna dengan campuran 3 warna dasar, red, green, blue. Lalu masing-masing citra tersebut memiliki keunggulan yang berbeda. Citra biner sangat efisien untuk penyimpanan, sedangkan citra grayscale lebih mudah untuk diproses. Sedangkan untuk citra warna itu diaplikasikan kepada aplikasi yang memang membutuhkan representasi warna yang detail dan visual yang kaya. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu, untuk menghasilkan citra digital yang berkualitas, diperlukan beberapa teknik dasar pengolahan citra yang meliputi pra-pemrosesan citra, di mana citra tersebut diolah untuk dianalisis lebih lanjut. Hal ini meliputi pengambilan citra dengan memperhatikan resolusi dan pencahayaan, penyaringan awal untuk menghilangkan noise, dan transformasi warna untuk meningkatkan kualitas visual citra. Proses ini penting untuk memastikan citra yang dihasilkan siap untuk aplikasi tertentu dengan kualitas yang optimal. Dan selanjutnya, kesimpulan yang terakhir. Next slide. Kesimpulan yang terakhir, untuk ruang lingkup penggunaan citra digital itu mencakup identifikasi dan analisis geografi dalam citra satelit, diagnosis medis melalui citra MRI atau CT scan, serta dalam bidang keamanan itu contohnya pengawasan dengan memanfaatkan citra CCTV. Lalu untuk dalam bidang kelautan sendiri, analisis citra digital memainkan peran yang penting dalam mendeteksi dan memantau polusi laut dan memungkinkan identifikasi cepat dan akurat pada tumpahan minyak atau limbah. Selain itu, citra satelit dan udara juga pada digunakan untuk melacak polusi dan sumber polusi serta menilai dampaknya terhadap ekosistem. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 kelas B. Kami ucapkan terima kasih.